Nah, jadi kita akan lanjut ke ini ya, ke API login ya di Laravel 11. Coba kita lihat dulu mungkin ya, sampel. Kita coba lihat contohnya dulu teman-teman ya. Siapa tahu ada yang beda nih di Laravel 11. Jadi kalau kita lihat nih di dokumentasinya ya seperti apa loginnya. Nah, loginnya bisa menggunakan pasport ya, Santum. Oke, nah mungkin yang akan kita pakai Santum ya teman-teman ya. Kita lihat contohnya. Oke, nah ini untuk mendapatkan user ya yang sudah login nanti bisa seperti ini teman-teman. Dan ini untuk mendapatkan ID-nya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ada nggak nih contoh API untuk loginnya teman-teman ya? Oke, kayaknya masih bisa pakai ini ya, pakai versi yang lama sih. Kita coba deh, generate di ChatGPT ya. Nah, jadi saya akan bikin endpoint untuk login ya. Endpointnya seperti ini. API/out login ya. Itu adalah kode untuk ya. Kita bikin namanya API out login ya. Untuk controllernya itu kita namain dengan out controller. Ya gitu ya. Out controller. Kita buka dulu projectnya. Buat server. Oke, udah ada belum ya control? Oh, belum ada ya. Nah, kita buat nanti namanya adalah out controller. Oke, gunakan Santum untuk login. Nah, jadi kita bisa minta sebenarnya, salah nih. Kenapa nih? Di Laravel, bro. Nah, kita bisa minta ChatGPT untuk mengenerate ya sampelnya, teman-teman. Nah, ini controller ini bisa dibikin manual ya, teman-teman bikin filenya atau bisa juga menggunakan artisan. Nah, kalau dengan artisan, kita coba minta ya. Dengan PHP artisan. Nah, perintahnya itu kayak gini sih. Ya, PHP artisan make controller ya. Kita sebutkan namanya. Kita coba buat. Ini sambil saya jalankan ya. Saya jalankan dengan PHP artisan serve. Saya setting hostnya 0.0.0.0 ya. Supaya nanti bisa diakses di jaringan yang sama ya teman-teman. Kita buat controllernya out controller. Nah, jadi dia akan muncul di sini ya. Out controller. Oke. Nah, kodenya kurang lebih seperti ini ya. Dia akan menerima email dan password. Oke, lalu akan mencoba untuk login. Nanti kalau berhasil kita akan mendapatkan token. Tapi saya nggak pengen sesimpel ini sih. Saya pengen nanti dia juga mengembalikan data usernya teman-teman. Oke. Nah mungkin sebelum ke sana kita coba dulu aja nih kode yang ada ya. Nah ini importnya jangan lupa teman-teman. Lalu kita implementasikan si login. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini create token ini merah. Oke. Tapi teman-teman jangan khawatir, ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Ini masalah seingat saya itu karena extension PHP-nya. Nah, jadi kayak nggak dikenalin gitu loh. Tapi sebenarnya ini nggak error. Ya, ini nggak error. Ini jalan kok. Oke. Nah, sekarang kita setting di router. Routernya kita pakai web.php ya. Nah, ini kita bikin aja nih out login. Panggil out controllernya. Kita ketik metodenya login. Oke. Nah, ini memang agak mengganggu sih merah-merah gini. Tapi ini nggak error, teman-teman. Ini nggak error sebenarnya. Kita coba ya. Nah, kalau bikin API, biasakan dokumentasikan API-nya. Kenapa? Karena kalau nggak teman-teman dokumentasikan, si front end itu nanti bingung gitu. Ini gimana nih cara menggunakan API-nya? Nah, untuk mendokumentasikannya teman-teman boleh pakai yang namanya Thunder Client ya di VS Code extension. Bisa pakai ini. Ada banyak ya, ada banyak tools yang bisa teman-teman gunakan. Bisa pakai Thunder Client. Bisa juga pakai Postman. Nah, di sini saya akan menggunakan Postman saja. Nanti ketika teman-teman install extensionnya, itu teman-teman perlu login dulu ya. Jadi silahkan login dulu. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan extension, menambahkan
dokumentasinya di sini, kayak gitu. Kita coba ya. Saya akan bikin folder baru. Nah, saya bikin namanya TrackMate ya. Cari name TrackMate. Nah, nah, kalau bikin API biasa kan dikelompokkan ya teman-teman dalam folder-folder supaya rapih kodenya. Nah, contohnya API untuk login. Untuk login, untuk logout itu teman-teman taruh di dalam folder out aja. Gitu. Nanti kalau untuk absensi, nah bikin lagi foldernya. Nah, dikelompokkan seperti ini ya. Lalu misalnya nanti untuk update data company-nya bikin lagi teman-teman. Bikin lagi namanya misalnya company. Nah, bikin dulu folder. Oke. Nah, kalau data user atau data employee-nya bikin aja. It's- Nah, bikin lagi foldernya supaya supaya rapi kodenya. Nah, gitu. Ini sih pengelompokannya berdasarkan kebutuhan aja sih teman-teman ya. Pada dasarnya ya bebas sih. Teman-teman ingin mengelompokkan seperti apa. Kecuali ya tim teman-teman punya ketentuan-ketentuan tertentu ya. Kayak gitu. Nah, kita tambahin request baru. Oke, kita bikin request baru ya. Nah, ini kita ketik aja nih. Localhost 8000 API out login ya. Nah, diisi bodinya, email dan passwordnya. Nah, kemarin kan kita bikin data user dummy ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan tuh. Yes, kenapa nih? Nah, data user dummy yang udah kita buat ya sebelumnya di sini di Seeder ya. Seeder ya, benar ya. Nah, ini bisa kita pakai teman-teman. Saya akan pakai yang HRD. Oke, yang HRD pakai yang user aja ya. Nah, saya pakai yang user. Itu kita kita ketik di sini. Passwordnya kemarin apa? Passwordnya 1 sampai 6 ya. Nah, kita coba klik send dan kita tunggu ya responnya seperti apa. Nah, di sini responnya apa nih? Kita lihat. Oke, kenapa nih? Salah ya, metodenya post teman-teman. Metodenya post, lalu di web.php-nya diganti dengan post. Ya, API out login. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, ini kayaknya salah ngisi ya. Bukan headers ya. Body teman-teman, ini salah nih. Ini salah nih. Ini seharusnya di body. Email, kita salah ngisi nih. Password 1 sampai 6. Nah, headernya dibuang yang ini. Dilihat aja. Save, send. Kenapa nih? Oke. Kenapa nih? Error postman-nya. Kita close dulu, kita klik lagi ya. Error, waduh, kenapa nih? Postman-nya error, cuy. Kita 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 lihat dulu teman-teman, ini kenapa ya? Postman-nya ya. Oke, saya rasa bodinya sih udah benar ya. Bodinya udah benar. Namanya ini login ya. Oke, metodenya post ya. Nah, ini metodenya ada banyak ya teman-teman. Tapi yang paling sering digunakan tuh cuma 4 ini aja sih ya. Get, post, put, sama delete ya. Ada juga yang pakai post semua. Silakan ya, nggak masalah. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Error ya. Yang tahu kenapa? Aragonnya belum nyala. Aragonnya nyala sih. Aragonnya nyala. Ini errornya reading name. Ini sih lebih ke postman-nya sih kalau saya lihat ya. Postman-nya yang bermasalah. Kita cek lagi. Mungkin ada yang kurang. Kalau nggak bisa nanti saya coba pakai Thunder Client dulu aja sementara. Oke, atau mau coba pakai raw data. Oh ya, kita coba-coba dulu nih. Nah,
Postman-nya sih kalau saya lihat ya. Error di Postman-nya nih. Nggak apa-apa, kita coba pakai tunnel client dulu. Karena Postman-nya kayaknya lagi error. Nah, sekalian teman-teman coba lihat nih perbedaannya menggunakan Thunder Client. Oke, kita bikin collection baru. Ya, nah ini sama ya, bikin folder juga ya sebaiknya. Kayak tadi. Saya bikin out, lalu saya bikin request di dalam. Login, oke. Localhost 8000, API, out, login, metodenya post. Oke, kita isi bodinya, email, passwordnya 1 sampai 6. Kita kirimkan. Set. Nah, error ya. Errornya kenapa? Kita lihat. Oke, errornya ini expired ya. Nah, ini seingat saya ini karena ada CSRF tokennya. Itu harus kita matiin dulu, teman-teman. Coba lihat ya. Nah, ini soalnya udah beda lagi ya caranya di versi Laravel 11. Jadi kita perlu apa ya? Kita perlu mengatasi. Oke, ini apa nih? Ini sih saya sih pengennya dimatiin ya, teman-teman ya. Oke, coba Laravel 11 atau kita search bisa nggak ya? Ada yang tahu cara matiin ini? Karena ini beda ya dengan versi Laravel sebelumnya. Oke, kita coba cari tahun be able to directly. Oke, yang udah dibuang ya. Loh, panjang banget kodenya. Apakah harus seperti ini? Kita coba ya. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Kita harus matiin dulu nih CSRF tokennya. Saya kurang suka sih kalau matiin di sini. Karena nanti setiap kali kita bikin endpoint, apakah harus ditambahkan juga? Kita coba lagi. Create token. Create tokennya nggak mau ya. Nah, ini udah bisa nih teman-teman. Udah teratas ya masalah ya, CSRF token tadi ya teman-teman ya. Bisa nggak saya implementasikannya di sini? Nah, di sini lebih clean ya, karena nggak perlu kita tambahkan satu persatu nanti di sini. Di tiap endpoint gitu ya, kalau endpointnya banyak. Nah, lebih bersih kodenya. Kalau di sini mudah-mudahan sih bisa ya. Kita coba dulu. Nggak bisa ya. Nggak bisa teman-teman. Oke, sementara saya taruh di situ dulu ya. Nanti kita atasi lagi kalau misalnya kita sudah punya solusi yang lebih baik ya teman-teman ya. Login. Nah, ini errornya 500 ya. Errornya karena hal lain sih ya. Errornya ini kenapa? Errornya karena si model user grid tokennya ini nggak terdefinisikan teman-teman. Coba kita lihat. Oke, mungkin kodenya udah beda ya di versi 11. Kan? Nah, ini kodenya malah gini ya. Token, grid token, nggak ada ya. Generate token, regenerate token. Kodenya apa nih? Di versi 11. Karena di sini nggak terdeteksi teman-teman. Undefined. Oke, di baris 67 ya. Itu nggak dikenalin secret tokennya. Tapi kok baris 67 ya di situ ya? Oh salah ya, bukan. Lihat dulu. Ada yang tahu mungkin?
Di view Laravel Mas biasanya ada CSRF. Oke, Santo apa tidak diinstal dulu? Enggak, seingat saya nggak perlu diinstal ya. Sudah include ya teman-teman di Laravel. Ini bukan di Santumnya sih, lebih ke di tokennya nih. Kenapa nggak ada ya? Atau bukan di token namanya? Kita coba nyontek token, regenerate nggak bisa. Token, oke. Santum. Nah ini kalau masalah kayak gini ya kita baca dokumentasi lagi ya teman-teman ya. Lihat nih, klik token. Di sini sih ada ya, ada ya teman-teman ya, klik token, auto token. Oke, kita coba deh, kita coba bawaan dari dokumentasinya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa ya. Undefined variable dollar token. Nah, kayak gini mungkin kita coba lagi. Oke, masih undefined. Oke, salah ya. Kita kita lihat dulu nih masalahnya di mana ya teman-teman. Adding the line for my case. Ah, ngapain? Nambahin itu? Apakah ngaruh ya di out user? Coba ya, kita coba aja ya. Ngaruh ya? Ngaruh. Ini kok ngaruh ya? Nambahin ini itu errornya hilang teman-teman. Ini solusi yang aneh juga nih. Oke. Oke, kayaknya dia di modelnya juga minta ditambahin kode ini ya, has API token teman-teman. Coba ya. Nah, sekali kita troubleshoot ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman nyoba-nyoba juga mungkin akan mengalami error yang sama ya. Jadi mari kita atasi. Kayak kita model user, kita tambahin has API tokens. Apakah perlu? Kita coba dulu. Oke, merah. Oke, masih ini ya, masih error. Atau has API tokens not found. Tidak ditemukan ya teman-teman. Salah kayaknya, nggak gini sih. Ini kita matiin dulu. Oke, oke. Yang tahu mungkin token apa udah nggak ini ya? Apa harus diinstal ya di Laravel 11 ya? Cantum. Coba kita lihat ya. Ingat saya sih udah include teman-teman di ini ya. Oke, package you may use. Oke, oke, installation. Oke, eh, apakah harus diinstal dulu? Tapi ini kan buat bikin yang API.php teman-teman. Tapi kita coba aja ya. Kita coba aja. Karena ada perubahannya di Laravel 11 sepertinya. Kita coba jalankan perintah artisan install API. Dia seharusnya akan bikin file api.php ya, apa enggak ya? Oke, kita coba dulu. Oke, nah ini importnya yang ini. Oh ya mungkin ya, mungkin di Laravel 11 ini harus diinstal dulu teman-teman ya, di Santumnya nih. Karena terakhir kita coba nggak perlu install ya teman-teman ya. Nah ini sama sih kodenya. Tuh sama kayak yang tadi ya. Jadi kita harus install dulu menggunakan perintah yang ini. Oke, nah nanti baru bisa diimport ya.
Kita ikutin aja ya teman-teman ya. Oke. Agak lama, kita tunggu. Sambil nunggu, saya baca dokumentasi dulu ya. Oke. Oke. Berarti di apa ya? Di import yang ini ya, dan kita juga harus gunakan si hash API token sih untuk model user. Sepertinya ini penting teman-teman. Makanya tadi error ya. Jadi mari kita copy di model user. Nah, ini kita import dan kita ketik yang ini. Ini kita jadiin satu baris saja supaya rapi ya, baru kita save. Nah, itu penting ya teman-teman. Itu satu. Terus yang kedua, itu untuk create tokennya itu ternyata kayak gini. Kayak gitu bener kah? Ini apa ya? Ini kayaknya beda deh teman-teman. Beda ya. Nah, kita mungkin coba kode kita yang sekarang dulu aja teman-teman. Yang ini ya untuk create token dan sudah tidak error juga dengan syarat kita menambahkan baris kode ini ya. Nah, kalau nggak ditambahin dia terdeteksi error ya teman-teman ya. Coba login lagi. Oke, nah ini ada masalah lain. Base table not found. Oke, doesn't exist. Oh, dia minta tabel personal access token. Kita nggak punya ya memang. Personal access token. Oh, ada ini. Coba kita migrasikan lagi ya. Gratisan, migrate, press. Oke, kita coba. Nah, udah dapat ya. Nah, ini tokennya teman-teman. Token ini buat apa? Token ini kayak tiket di bioskop. Oke. Jadi teman-teman untuk bisa mengakses fasilitasnya yang ada di bioskop gitu ya, yang di dalam bioskopnya seperti menonton film ya, duduk di sofanya. Nah, itu teman-teman harus punya tiket. Nah, ini sama ya, seperti itu. Jadi untuk mengakses API yang nanti kita buat seperti check in, check out ya, edit profil, update ke data company, dan kita butuh token ini. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman bikin request, nanti teman-teman harus masukkan token ini di dalam header ya. Nah, cara masukinnya gampang. Tinggal ketik authorization barrier. Nah, kayak gini ya contohnya. Nanti kita coba ya di endpoint yang lainnya, bukan di login seperti itu. Nah, tapi biasanya ketika teman-teman login itu nggak cukup dapetin token aja. Teman-teman pengen dapetin data usernya. Oke. Nah, gimana caranya? Nah, itu bisa dengan membuat endpoint baru lagi gitu untuk mendapatkan data user saat ini. Nah, itu bisa teman-teman. Atau langsung ditampilkan di sini data usernya. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau pengen tampilin di sini, teman-teman tinggal bikin query lagi nih. Nah, kita kodenya itu wait, saya mau print dulu nih data usernya yang ada di situ dapatnya apa aja. Di sini sih dapatnya apa di preview ya. Di sini sih dapatnya kita lihat. Oke, ada ID. Oke, udah lengkap ya. Ada ID, name, email, password. Oke, sudah lengkap sih ya. Nah, data user ini yang teman-teman dapetin ya di variable user itu kita jadikan respon kayak gini. Nah, saran saya jangan ditampilkan semua ya teman-teman ya. Cukup yang penting aja. Oke. Dan ini pun ngasih responnya sebaiknya ditaruh di dalam key data ya, supaya lebih rapi. Nah, misalnya teman-teman pengen ambil ID-nya, ya udah teman-teman ketik user ID kayak gini. Jadi ketika dieksekusi hasilnya kayak gini. Ada ID-nya, ada token. Nah, misalnya teman-teman pengen ambil juga data emailnya. Ya udah teman-teman ketik email, ketik name,
Nanti akan muncul di sini. Butuh data departemennya juga. Bisa juga ya teman-teman. Kita lihat field-fieldnya ada apa aja ya. Saya cek di sini aja ya. Nah, ini kan fieldnya ada banyak ya. Ya, teman-teman boleh tampilkan yang perlu ya ditampilin. Company juga bisa. Insert company ID. Gitu ya. Role-nya juga bisa. Role. Ambil. Foto. Ya, status. Nah, sehingga nanti kalau misalnya masuk ke halaman profil, itu teman-teman nggak perlu bikin request lagi. Bisa aja ngambil dari data yang kita dapatkan ketika login. Gitu. Udah sih ya, apalagi ya, udah sih. Kita coba lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita tes dengan data yang salah. Nah, kalau salah nanti dapat respon 405 ya, gitu. Tapi kita bikin 401 kali ya. Nah, ini saya akan return response listen ya. Kita bikin 401, kita ketik pesannya. Nah, kayak gitu aja ya. Kita save. Nah, nanti kalau misalnya emailnya atau passwordnya salah, responnya kayak gini, teman-teman. Nah, gitu. Oke, saya rasa cukup untuk yang loginnya ya. Login sama kita bikin untuk logoutnya ya, sekalian. Logoutnya nanti kita handle ya yang ini teman-teman ya. Ini nggak boleh gini ya teman-teman, ini terlalu jorok sih ngodingnya. Nanti kita cari tahu supaya bisa menonaktifkan ya si SRF tokennya itu secara keseluruhan ya teman-teman. Ini nggak boleh kayak gini sih. Ini sementara doang. Kita bikin lagi yang logout ya. Nah, untuk metodenya saya bikin logout aja namanya. Untuk logout kita baca lagi dokumentasinya. Hmm, atau kita minta generate boleh. Buatin logoutnya dong. Nah, ini kode untuk logoutnya ya, seperti ini teman-teman. Oke, di delete. Nah, kenapa dihapus ya? Supaya nanti kalau ada yang pakai nih tokennya, itu udah nggak bisa lagi teman-teman. Udah nggak berlaku gitu, udah expired ya. Oke, nah ini responnya simple ya, kayak gitu. Kita masuk lagi ke tanda klien. Saya duplikat supaya cepet bikinnya. Ganti jadi logout, bodinya dihapus. Ya, nah ketika logout, oke, kayaknya salah sih, nggak gitu ya teman-teman. Logout by token. Ya. Nah, ketika logout itu kita harus menentukan tokennya teman-teman. Ini token yang mana yang mau kita logout? Oke, jadi kodenya nggak sesimpel ini ya. Ini sih kalau yang kayak gini sih kalau misalnya nanti teman-teman mau bikin single single page application ya atau multiple page application. Multiple. Sorry. Kalau teman-teman mainan Blade nanti ya di Laravel. Nanti kepake kodenya kayak gini. Kalau membuat API itu nggak gini. Nah, kodenya seperti ini teman-teman. Oke, kodenya seperti ini. Jadi untuk logout itu teman-teman perlu ya, perlu menentukan authorization ya di header. Nah, masukin ke tokennya. Kita login dulu berarti ya. Kita login yang benar. Set. Nah, ini kan dapat tokennya. Tokennya kita copy. Nah, teman-teman masukin tokennya di sini. Get request, kita lihat masalahnya di mana. Token is required. Oke.
ada error ya, karena dia minta tokennya tuh di body. Oke, saran saya sih nggak perlu di body sih teman-teman, di header aja ya. Nah, ini kita bisa minta ChatGPT untuk refactor kodenya. Ambil token dari authorization. Bentar. Ya, perintahnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kita yang tadi itu mintanya dari body, teman-teman. Kalau dari body, itu berarti kita harus ketik di sini, token. Oke, ya nggak masalah juga kalau mau dibikin kayak gitu ya. Silahkan teman-teman. Tapi saran saya di header aja sih. Ya, di header. Sehingga teman-teman perlu update kodenya yang ini ya. Jadi kayak gini. Nah, gitu. Nah, jadi kayak gini. Ya. Nah, berhasil ya logoutnya. Nah, berhasil teman-teman nih. Oke, seperti itu ya untuk logoutnya. Nanti kita coba dulu ya teman-teman. Oke, kita coba tanpa authorization. Nah, tanpa authorization nanti dapat bad request ya. Sip, sudah berhasil ya teman-teman ya untuk logoutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, next kita akan bikin untuk check-in dulu kali ya. Check-in dulu atau apa dulu ya? Kita lihat dulu ya project ya teman-teman. Next kita akan coba bikin langsung check-in kayaknya bisa sih. Atau edit profil dulu ya. Edit profil apa belakangan aja ya? Edit profil. Ada saran kah teman-teman? Bang kalau respon gitu dipanggil di FE bentukannya gitu. Bentukannya JSON ya. Kalau masnya belajar dat itu dia mirip map sih. Responnya JSON. Tokennya itu ada expirednya. Bisa bisa kita tentukan ada expirednya. Bisa kita tentukan masa expirednya sih. Kalau pengen ada expirednya, nanti kodenya beda lagi. Nah, kita minta ya kodenya nih. Coba buatkan yang versi dengan expired 5 menit. Nah, jadi nanti kode untuk API loginnya itu beda lagi teman-teman. Settingannya jadi kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini ya. Tuh, perlu nambahin kode ini. Itu bebas sih ya, teman-teman nanti mau ada expirednya atau enggak, silahkan. Gitu. Ada plus minusnya sih ya kalau menggunakan masa expired gitu. Kelebihannya kalau lifetime ya teman-teman nanti request ke servernya nggak jadi nggak apa ya nggak terlalu banyak lah gitu karena usernya nggak dikit-dikit ngecek tokennya ini udah expire atau enggak gitu ya. Jadi bisa ditentukan expire. Apa dulu ya yang kita bikin ya? Saya kepikiran check in dulu ya atau malah justru edit data usernya nih. Yang penting data company, data karyawannya ya, setting jam kerja. Ini kayaknya penting deh teman-teman. Kita bentar, master data dulu ya. Iya sih, mendingan master data dulu ya teman-teman. Jangan check in dulu ya. Jadi nanti kita bisa nambahin company juga, bisa nambahin karyawan gitu ya. Ya, CRUD dulu ya. Kita kerjain CRUD dulu ya. Oke, CRUD dulu, CRUD ya kata kuncinya CRUD ya. Jadi kita bikin CRUD dulu untuk company. Ter register dulu. Bentar dulu. Kalau CRUD company kan kita kan nanti registernya berarti nggak perlu ini ya, nggak perlu API. Perlu deh, kita perlu deh. Oke, kita bikin CRUD untuk company dulu ya, sama karyawan teman-teman. Oke, company sama user sih, ya, company sama user. Nah, ini bisa cepet banget bikinnya, teman-teman. Nanti saya jelaskan kodenya. Kita jadikan ChatGPT untuk asisten kita aja. Oke. Nah, jadi teman-teman harus kasih tahu dulu ChatGPT ya, tabel-tabel yang teman-teman buat itu apa aja, teman-teman. Nah, ini akan agak repot kalau teman-teman migration-nya itu apa ya, terpisah ya di file-file terpisah. Tapi apa ya? Bagusnya sih dipisah ya, teman-teman ya. Supaya nanti
Kalau teman-teman deploy ke apa? Ke VVS lebih lebih inilah, lebih mudah ya. Nggak perlu di apa ya, migrate fresh seed lagi teman-teman. Tapi kalau masih tahap development, ya taruh di satu file juga nggak masalah sih. Nah, teman-teman masuk ke database, masuk ke migration yang ini. Nah, ini kita copy nih kodenya. Ya, tabel-tabel yang kita buat. Nah, teman-teman kasih tahu dulu ChatGPT-nya ya. Ini adalah tabel-tabel yang saya punya. Oke, nah kita kasih tahu dulu. Oke, nah setelah kita kasih tahu, kita minta dia untuk membuat CRUD-nya, teman-teman. Saya akan bikin namanya users, atau kita minta saran ChatGPT aja untuk ini ya, untuk nama endpoint-nya. Buatkan saya CRUD untuk users. Oke, beserta web.php. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kan ada view-nya ya. Nah, ini kalau teman-teman mainan apa ya namanya? User interface di web. Kita kan cuma pengen bikin API ya. Jadi kita nggak perlu. Oke. Nah, jadi kita harus lebih spesifik nih. Buatkan saya CRUD users, CRUD API untuk users. Karena kalau teman-teman kopas yang ini itu nggak kepake ya teman-teman ya buat sekarang. Kita butuhnya yang API gitu. Oke, kita lihat. Kenapa nih? Koneksi kah? Oke, oke. Agak loading. Agak nge-freeze ya. Pingnya kenapa? Pingnya kali ya. Oke, good. Nah, ini sudah ada validatornya ya, teman-teman. Jadi lumayan apa ya? Lumayan memudahkan sih ya. Apalagi cuman bikin CRUD-CRUD doang gitu ya. Teman-teman nggak perlu bikin script untuk generatornya gitu. Pakai ChatGPT juga udah bisa. Kita copy kodenya, kita masuk ke user controller sini ya. Kita paste teman-teman dan jadi ya. Nah, kita lihat web.php-nya. Nah, dia mintanya dia sih di sini kayak gini ya, teman-teman ya. Kita copy kode yang tadi di sini. Di dalam prefix API. User controllernya error. Kenapa nih? Oke, oke. Kenapa nih user controllernya nih? Kita coba lihat ya. Kayaknya sih karena ini ya. Nah, karena itu ya, teman-teman. Nah, ini kenapa? Nah, sekarang saya bahas ya. Ini kenapa tadi ada slash API, teman-teman. Oke. Nah, kalau nanti teman-teman aplikasinya itu berbasis apa ya? Menggunakan Blade, oke, itu biasanya controller untuk API sama controller untuk apa CRUD yang di web itu dibedain. Nanti bikin lagi folder API. Nah, makanya itu dia tadi muncul seperti ini. Ya, karena dibedakan sama dia. Nah, tapi di sini kan kita nggak pakai Blade ya, teman-teman. Kliennya nanti menggunakan Flutter, jadi kita nggak perlu. Ya, so saya sih cukup bikin kayak gini aja, teman-teman. Tidak perlu kita kelompokkan dalam folder API. Gitu sih ya. Kita balik lagi ke web.php, index, store, show, update, destroy. Show ini ada nggak ya? Kita cek dulu ya kodenya ya, teman-teman ya. Update-nya pasti ada sih. Destroy, oke. Nah, jadi yang index ini ya, itu untuk menampilkan semua data user, teman-teman.
Oke. Dari sisi mobile ya untuk HRD mungkin akan kepake. Ya, mungkin akan kepake. Yang ini itu untuk menyimpan data user. Oke. Nah, yang ini untuk menampilkan data user ya berdasarkan ID. Untuk mengambil apa ya, menampilkan satu dan satu user lah kayak gitu. Nah, ini untuk update ya, kodenya agak panjang teman-teman ya. Dan ini untuk delete. Oke. Tapi kode ini belum selesai teman-teman. Oke. Kita mau bikin gini. Kita mau bikin ketika nanti manggil endpoint untuk mendapatkan semua data user ya, itu jangan semua user yang muncul. Kenapa? Karena kalau kita tampilkan semua data user, nanti data user company A itu tampil juga di sini teman-teman. Ya enggak? Data user company B itu muncul juga di sini. Nah, kita mau buat, oke, okay, yang akan tampil nanti ya, itu nggak semua data user di semua company. Tapi cukup data user company A doang. Ya, kalau misalnya yang login itu adalah HRD company A. Oke. Nah, kalau misalnya yang login adalah HRD company B, maka yang muncul adalah data user company B. Nah, kita pengen bikin seperti itu, ya. Nah, gimana caranya? Kita dokumentasikan dulu deh API-nya. Nah, di sini saran saya bikin lagi foldernya user. Kita bikin request baru. Apa ya namanya? Get users atau get aja, get users aja lah. Nah, gini. Nah, ini kelebihan kalau misalnya teman-teman pakai metodenya beda ya. Kalau teman-teman metodenya sama ya, nah, let's say sama ya. Ini sama-sama post ya. Teman-teman bikin API, dua-duanya post gitu ya. Nah, ini teman-teman harus spesifik nulis di sini. Yang ini adalah get user, yang ini adalah create user. Oke, nah ini mendokumentasikannya harus benar-benar detail ya. Kalau teman-teman API-nya post semua. Tapi kalau misalnya, dan bahkan kalau ada buat delete ya nanti, ini teman-teman harus rename jadi delete users. Oke. Nah, tapi kalau misalnya beda metodenya, nah ini gitu ya. Nah, kalau beda metodenya, ini teman-teman ngetik user saja di sini, itu developer udah paham. Nah, jadi nggak perlu spesifik untuk ditulis delete users gitu. Kita udah tahu, oh ini tuh untuk mengambil data user, ini tuh untuk create data user, yang ini tuh untuk hapus data user, gitu. Dan yang ini, yang put, itu untuk update data user. Nah, gitu. Jadi penamaannya itu lebih pendek sih, ya kelebihannya itu. Tapi kalau ada parameternya, sebaiknya dinamakan seperti ini sih. Nah, gitu. Ini juga boleh. Karena dengan parameter dengan apa? Dengan parameter ID sama dengan tidak ada parameter itu nantinya beda ya. Kalau dengan parameter berarti kita menghapus user yang spesifik gitu. Tapi kalau tanpa parameter itu kan bisa bisa aja artinya kita ingin menghapus semua data user gitu. Coba API users ya. Nah, ini semua data user yang muncul teman-teman ya. Nah, kita mau kalau misalnya saya login sebagai HRD ya, itu yang muncul ya cuman data user HRD itu aja teman-teman. Mungkin kita login dulu sebagai HRD-nya supaya bisa kita tes ya. Consider ya. HRD emailnya apa sih? Emailnya oke, apa web. Kita coba login dulu ya. Sayangnya postman-nya error ya teman-teman. Jadi jadi kita pakai Thunder Client dulu untuk kali ini, nggak masalah. Itu masalah mendokumentasikan saja ya. Web.
Oke, nah terdapat tokennya ya. Kita masukkan authorization di header ya. Authorization barrier masukin token. Oke. Nah, ini kan tadi kita bisa ya mengambil data user yang login saat ini. Oke. Caranya gimana? Caranya ketik aja out titik user ya kayak gini. Nah, ini kita kita copy kodenya, kita masuk ke user controller ya. Kita ambil data user yang login saat ini. Oke, ini kita import dulu outnya. Nah, kita ambil data user saat ini, lalu kita ambil company ID-nya ya, sehingga ketika kita bikin query, nah ini boleh current user namanya supaya nggak bikin bingung. Nah, di sini ya, kita kasih where dulu. Where company ID sama dengan current user ya, company ID. Nah, ini kita bikin begini teman-teman. Oke, ini kenapa? Oh, salah ya. Koma ya. Nah, ini kita bikin kayak gini, terus kita mau dikasih paging lebih bagus ya. Nah, kasih aja paging. Oke, sehingga nanti kalau saya bikin request, itu yang muncul data company dia doang teman-teman tuh. Alpha Wave ya, Alpha Wave. Gitu. Oke. Mungkin kita coba bikin dua company dulu ya, supaya kelihatan ya hasilnya gimana. Saya akan minta ChatGPT buatkan saya tiga company, masing-masing company punya 10 data user. Nah, kita minta ChatGPT untuk update ya kode kita. Nah, ini lumayan ngebantu sekali ya teman-teman untuk mengenerate data. Oke, saya copy, saya jalankan lagi script migrasinya. Oke, ini kita login lagi ya. Kita login lagi ya. Emailnya apa nih? Emailnya coba. Oke, error ya, karena oke, em, kita perlu login dulu. Tapi emailnya apa nih? User titik satu. Oke, company name. Oke. Usernya apa tuh yang di generate ChatGPT? Coba kita lihat di ini ya. Kita lihat suara saya masuk kan ya ke record ya. Oke, masuk ya. Kita lihat di MySQL ya. Um, Oke, emailnya apa nih? Oke, emailnya bentuknya seperti ini ya. Ini ada titiknya di belakangnya. Mungkin kita delete saja sih. Titiknya nggak perlu sih teman-teman. Titiknya user, titik company name, titik company name, company name. Kok gini ya? Kurang oke sih. Ya, kurang oke ya teman-teman ya. Kita pengen hapus titik ya. Jangan ada titik sebelum. Coba lagi ya. Oke, apa nih? Oke. Nah, masih ada titiknya nih. Titiknya dari mana nih? Kok bisa ya? $i angka replace
to lower, ya. Dia ngehapus spasi, ya, spasinya dihilangin buat jadi email karena nggak boleh ada spasi ya. Lalu ada titiknya. Titiknya dari mana nih? Ini kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada yang tahu nggak nih, teman-teman? Logik gimana nih? Oke, oke, oke. Oke, user. Oke, gini aja deh. Jangan deh, jangan deh. Jangan, jangan. Kita lihat dulu company name at demo.com. Oke, oke, gini aja deh. Oke, ini titik ini domain. Nah, gini kali ya. Kita coba dulu ya. Masih ada titiknya loh. Apa itu maksudnya ya? Kok ada titiknya ya? Itu aneh banget sih. Company domain. Ada yang tahu kah? Ada titik di belakang. Oh, I see. Di sini ya. Memang ya, memang ada titiknya berarti ya. Oke, oke. Berarti kodenya kita update lagi. Ini jadi jadi kayak gini ya. Ternyata memang ada titiknya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sip. Good. Sekalian kita bikin HRD-nya, teman-teman ya. HRD-nya kayaknya sih satu aja sih ya. Atau mau dua boleh. HRD. HRD. Dua aja HRD-nya ya. Soalnya HRD. Oke. Kita coba bikin kurir lagi. Email sama role. Nah, jadi ada HRD juga ya. Oke, good. Kita coba login. Saya akan login dengan HRD yang satu ya. Passwordnya 1 sampai 6 ya, teman-teman ya. Coba login. Oke, kita dapat tokennya, kita copy. Lalu kita panggil API untuk mendapatkan data user ya. Nah, jadi kalau HR-nya nanti bikin query, itu yang tampil ya data user apa karyawan dia doang, teman-teman. Tuh ya. Nah, dia nggak bisa nih ngambil data karyawan lain gitu. Ini kalau nggak salah bisa disetting limitnya ya. Kayak gini bukan ya? Limit satu. Salah ya. Perlu kita update lagi mungkin kodenya. Terapkan limit ya. Terapkan limit short. Oke, saya copy dulu. Saya jelaskan teman-teman. Nah, jadi di sini saya update kodenya ya, teman-teman, untuk mengambil data user ya. Supaya dia punya fitur untuk membuat ini ya, untuk sorting ya, sama untuk menentukan limit. Oke, sebentar teman-teman, kayaknya salah. Maksud saya terapkan limit eh, limit fetchingnya dan juga tersort. Oke, oke. Oh, saya pengen bikin gini teman-teman. Saya pengen terapkan fitur apa limit ya. Jadi kita bisa nentuin nih data yang akan tampil berapa ya. Sama fitur untuk mengurutkan teman-teman ya. Dan saya pengen bikin nanti dia query jadi kayak gini teman-teman.
Misalnya limitnya 5 ya. Nah, saya pengen bikin sort field-nya. Ya, jadi bisa diurutkan berdasarkan kolom mana nih ya. Misalnya ID ya, sort type-nya. Nah, ini bisa saya tentukan nih, ascending atau descending. Nah, saya pengen bikin jadi kayak gini. Ya, kita copy kodenya. Kita coba dulu ya, baru kita bahas teman-teman. Oke, kita coba dulu. Ehm, Oke, good. Ya, good ya. Udah ada pengecekan juga di sini. Oke, good. Kita coba dulu. Nah, kalau saya limit satu, nanti data yang akan tampil di situ cuma satu, teman-teman. Ya, tuh, cuma satu. Kalau saya bikin dua, data yang akan tampil adalah dua. Ya, biasa kan menggunakan paging, ya jangan sampai nanti usernya nge-request semua data user. Let's say ada ternyata ada 1.000, ada 10.000, nanti server kita jadi ngedown, teman-teman ya. Karena terlalu terlalu berat, teman-teman. Oke, nah kita atur sort field-nya. Saya pengen urutkan berdasarkan name, ya. Dan sort type-nya saya bikin jadi descending. Oke, kalau berdasarkan name descending, dapatnya kayak gini. User 9 ya paling atas. Kalau berdasarkan ID, itu user 10 yang paling atas, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Kalau berdasarkan role mungkin. Oke, nah kalau berdasarkan role ya, role. Nah ini yang paling atas itu HRD, tapi kalau saya setting ascending, maka yang muncul adalah yang karyawan. HRD-nya paling bawah. Saya bikin jadi 30. 100 mungkin. Nah, HRD-nya paling bawah ya. Tuh, yang atas adalah karyawan. Nah, ini kalau teman-teman lihat, yang muncul itu cuma data company dia sendiri ya. Si AlphaWave ya. Nah, data company yang lain itu nggak muncul nih, yang inovatif teman-teman. Kenapa? Karena di sini sudah kita setting ya. Dia cuma bisa membuat request ya untuk data company dia doang. Gitu. Sudah kita bikin where-nya ya yang ada di sini. Oke. Nah, di sini ada kode untuk ngecek. Oke. Request ini dia punya parameter sort field atau enggak. Ya, kalau dia punya parameter sort field yang ini, berarti dia bikin request untuk mengurutkan ya, untuk mengurutkan datanya gitu berdasarkan kolom row ya. Dan metode pengurutannya adalah ascending. Gitu sih. Ya, kita lihat limit. Oke. Nah, ini limitnya hati-hati ya, teman-teman ya. Takutnya ada yang iseng dia setting limitnya jadi 1.000 ya, jadi ntar berat juga ya. Biasanya sih dibatasin ya, maksimal paling 50 atau 100 ya. Nanti makanya ada kode seperti ini sih. Limitnya kalau lebih besar dari 50 ya. Nah, ini kita paksa jadi 50. Nah, supaya apa? Supaya nanti dia nggak bisa bikin request limitnya itu 1.000 misalnya. Nggak bisa gitu. Kalau dia pengen ngambil data di urutan ke 51, ya dia harus bikin batch-nya jadi 2. Gitu sih. Ya. Oke, good. Kita kita lihat lagi. Nah, ini sudah benar ya untuk API untuk mendapatkan apa namanya? Data usernya ya, data karyawannya atau data HRD, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk grid-nya ya. Nah, di sini ada company ID, ini dihapus, teman-teman. Kita nggak pakai ya. Company ID-nya kita ambil dari user yang lagi login saat ini. Ya, bukan dari request ya. Nah, oke. Salah ya. Salah copy. Ini ya, teman-teman. Nah, ngambilnya dari sini di company ID. Atau mau dibikin variabelnya juga boleh ya, kayak gini. Oke. Nah, nanti ketika create ya, ketika create um, saya lupa kodenya nih. Kita copy dulu ya. Bentar. Tambahkan field
company ID pada as request. Saya lupa kodenya. Oke. No, tidak. No, tidak. Maksud saya tambahkan. Tuh. Oke. Kenapa nih? DC ya teman-teman ya? Udah lama belum ya? Disconnect ya? Oke. Tadi disconnect ya? Lama nggak ya disconnect ya? Pas cuman tadi doang. Sebentar ya. Oke. Oke. Suara saya aman kan ya? Halo? Oke. Halo teman-teman? Halo, tes 1 2 3. Tadi sempat disconnect kayaknya. Lama nggak? Nggak lama kan ya? Nggak dari tadi kan ya? Aku, oh sebentar, oke. Kirain dari tadi. Oke. Nah ini kita apa ya? Di sini kan kita create ya teman-teman. Ya. Tapi di sini belum ada field untuk company ID ya. Jadi kita kayak semacam harus menambahkan field company ID ya di request yang ini. Oke. Nah itu caranya gimana? Tambahkan field baru company ID di variabel ini. Saya lupa ya. Jadi kita coba lihat kodenya. Nah, ini kita tambahkan kode ini ya. Oke, untuk menambahkan field baru. Oke, di yang namanya company ID. Karena kan user apa ya, request usernya itu nggak punya ya. Nggak punya kolom company ID. Jadi perlu kita tambahin dulu. Cara nambahinnya kayak gini. Oke, gitu. Ini nggak perlu sih, nggak perlu kita validasi lagi ya, karena dia udah pasti ada ya. Nah, kita bikin gini. Oke, company ID. Nah, langsung aja dari variabel company ID set ya. Nanti ketika create otomatis akan mengikut sertakan kolom company ID-nya ya. Dan ini API ini sekarang kalau misalnya dipanggil oleh HLDA ya otomatis ya dia akan bikin user untuk company dia sendiri gitu. Oke. Dan dia nggak bisa menentukan secara manual ya pakai company ID yang mana gitu. Nah ini mungkin update untuk create-nya ya. Kita coba user create, kita lihat lagi kolomnya. Kolomnya name, email, password, row, status ya. Oke, post ya, bodinya name, Denny, email, Denny, demo.com, passwordnya 1 sampai 6 aja. Role-nya karyawan ya. Apalagi? Statusnya, statusnya apa ya? Aktif aja ya. Nah, ini ya. Ini body kayak gini, teman-teman. Oke. Header-nya harus diisi ya, jangan lupa. Oke, body, kirim, error. Nah, apalagi? Expired. Oke, ini masalah yang tadi lagi ya, teman-teman. Masalah si CSRF tokennya. Oke. Hmm, saya takutnya si ChatGPT ini nggak bisa sih. Mungkin kita coba tanya di Bard ya. Siapa tahu dia udah tahu lah Rafael 11 ya. Gimana menonaktifkan meminta ya. Siapa tahu ada ya solusinya. Oke.
Hmm. Wes, Laravel 11. Ya, coba kita baca dikit ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita coba buka Bootstrap app.php ya. Sepertinya settingannya di sana teman. Oke, with middleware. Nah, di sini kita tambahin kodenya. Oke, kayaknya namanya di sini. Kita akan exclude yang ada API-nya. Nah, kita exclude ya. Oke, caranya seperti itu ya. Kita exclude semua endpoint yang ada API-nya di depan. Ya, pasti error. Hmm, apa ya? Sebentar ya. Oke, kenapa ya? Gak mau nih. Kayaknya di sini request-nya itu nggak ada company ID-nya ya kayaknya. Oke, coba kita lihat ya. Apakah ini harusnya di atas validator ya? Mungkin ya. Mungkin harus di atas validator teman-teman. Ngaruh kayak. Kita lihat ya. Company ID, kita kasih require. Sip, kita coba. Doesn't have a default value. Oke, kayaknya belum masuk ke sini teman-teman. Atau bisa kayak gini. Coba ya, saya perlakukan dia seperti array. Mau nggak ya? Seperti map, sorry. Nggak mau ya. Company ID, oke. Company ID, oke. Company ID nggak mau. Em, coba kita tampilkan dulu mungkin metodenya udah benar ya, pos. Oke, company ID-nya ada nih satu. Ada cuy, satu ya. Masalahnya di mana nih? Masalahnya di mana nih? Masalahnya di hapus coba. Kita hapus. Ada company ID-nya. Ada kok ini. Kita create. Loh, error ya. Doesn't have users. Oke. Oh, sorry sorry. Kayaknya belum kita atur ya si apa modelnya teman-teman. Modelnya nih. Modelnya kita lihat. Nah, ini saya setting field yang boleh diisi itu cuma name, email, sama password doang, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk sementara saya akan bikin kayak gini dulu, teman-teman. Jadi kita bisa mengisi semua field yang ada ya di tabelnya. Oke. Lalu kita coba lagi requestnya. Bukan protected ya. Apa ya? Guarded ya kalau nggak salah ya. Model Laravel Guarded. Guarded.
Oke, oke. Nah, kita akan izinkan ya untuk menambahkan kolom ya, untuk boleh menambahkan data di semua kolom, teman-teman. Nah, jadi kita setting sini guardednya kosong. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, tadi nggak bisa masukin data usernya karena company ID-nya itu udah ada sebenarnya ketika kita create, tapi nggak available, teman-teman. Nggak diizinkan untuk menambahkan company ID. Sekarang kita izinkan. Ya, kita lihat di sini kita berhasil menambahkan Denny ya dengan ID 25. Kita kirim lagi coba. Oh, emailnya udah dipakai, nggak bisa. Saya ganti jadi Alex ya. Nah, jadi nggak bisa menambahkan email yang sama ya berulang kali. Nah, si Alex ID-nya adalah 26. Ya, sudah berhasil ya menambahkan data user. Kita lihat lagi di sini ya, kita minta 50 data. Apakah si Denny udah masuk? Nah, udah masuk ya. Si Denny ID 25, si Alex ID 26. Oke, ini sudah berhasil teman-teman ya. Kalau nanti pengen ditentukan juga departemen fotonya, nah itu bisa ya. Kita tinggal tambahkan data di sini, fotonya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, itu bisa juga ya teman-teman. Nanti kalau kita cek lagi, nah, jadi seperti ini. Jadi bisa kita tentukan juga sih si departemen dan fotonya. Oke, good. Itu untuk create-nya. Kita lanjut lagi untuk update-nya. Untuk get-nya dulu nih, get satu data ya. Nah, ini kepake buat apa? Untuk get yang cuma satu data doang, itu kepake kalau misalnya kita pengen buka halaman edit ya, edit user. Itu biasanya kepake sih. Nah, bikin ya. Bedanya nanti di sini belakangnya ada ID-nya. Kalau saya tik slash satu berarti saya membuat request ya untuk user dengan ID satu, teman-teman. Tuh. Kalau saya setting ke 3, berarti saya pengen ngambil data user dengan ID 3. Gitu. Ya. Nah, ini pun jangan lupa diproteksi teman-teman ya. Kalau kayak gini nanti dia bisa ngambil data user company lain ya. Misalnya saya ganti jadi 223. Nah, saya bisa ngambil data si user company Innovate teman-teman. Kan nggak boleh ya nggak. Nah, makanya itu harus kita kasih where lagi. Nah, di sini harus kita kasih where lagi teman-teman. Ya, where-nya di mana? Where-nya di sini. Find, ini pakai find ya, find ID ya. Ganti ya. Where ID sama dengan ID ya. Where company ID sama dengan dollar company ID. Nah, gitu kita bikin kayak gini ya. Jadi kalau saya ambil yang 23 nggak bisa gitu. Karena ini bukan company company dia gitu, nggak ketemu teman-teman. Tapi kalau saya setting yang 26, kalau saya ambil ke 25 ya. Loh, kenapa sih nggak mau? Nggak mau ya? Kita lihat lagi kodenya. Where company ID sama dengan company ID. Udah bener sih. Coba lagi. Satu. Loh, nggak mau ya? Kalian tahu nih kenapa nih? Sudah ada fieldnya bang? Wah, masalah fieldable tadi ya. Bang, kalau fotonya dari lokal itu gimana? Bisa dari lokal? Nanti saran saya kalau misalnya masnya uploadnya apa ya? Menggunakan em, perlu ini ya, perlu upload file. Nanti bikin lagi API-nya.
Jadi kita bikin API khusus ya untuk upload file. Jadi kalau bisa upload filenya jangan ketika create data user, gitu dipisah aja sih. Nah, jadi nanti ketika create data user yang kita masukkan itu cukup alamat fotonya aja gitu. Bisa full seperti ini, full URL boleh teman-teman, atau misalnya nanti kayak gini juga boleh sih. Test slash demo.com test slash demo.jpg jpg gitu ya. Itu bisa juga teman-teman. Oke. Ini kan kenapa ya nggak mau ya? Oh salah, kita belum nulis first. Nah, gini teman-teman. Oke, kurang ya kita ya query-nya. Nah, seperti ini. Ini kalau saya ketik 23 di sini, saya nggak bisa ngambil teman-teman. Karena ini adalah user dari company lain. Nah, itu jangan lupa diproteksi ya teman-teman. Itu mungkin hal yang apa ya? Yang sepele, oke? Tapi ya cukup berbahaya. Lalu kita masuk ke update ya. Kalau update itu biasanya pakai put teman-teman ya. Nah, ini sama nih. Kita kasih query juga ya untuk where company ID teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman tambahin di mana nih? User update ya. Nah, di sini ya. Nah, jadi kayak gini ya. Sama seperti create sih ya. Jadi ketika dia menambahkan apa? Mengupdate data user ya. Ya, dia cuma bisa mengupdate untuk user dia doang, teman-teman. Tapi ini ada kelemahannya nih di endpoint update-nya. Kalau dibikin kayak gini doang, masih ada kemungkinan dia bisa mengupdate data user company lain selama dia tahu ID-nya itu berapa. Oke. Nah, kelemahannya itu gitu, teman-teman. Misalnya saya pengen update data company yang ID-nya 23 ya. Ini kan data company lain ya, si 23 ya. Nah, tapi kalau kodenya seperti itu masih ada kemungkinan ya. Kita bisa mengupdate data user company lain. Nah, seharusnya nggak boleh. Nah, ini kayak gini nih. Saya update data user company, data user yang ID-nya 23. Saya pengen update name-nya nih. Jadi jadi Budi gitu ya. Nah, ini masih bisa teman-teman. Error. Oke, emailnya nggak wajib diisi ya. Ini kita hapus dulu required field-nya. Nah, ini nggak apa-apa. Boleh. Boleh semua ya. Kita lihat mana tadi ya. Nah, ini bisa diupdate teman-teman. Padahal ini data user company lain ya. Oke. Tuh, nggak boleh nih dia mengupdate data user company lain. Oke. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita kasih validasi di sini. If user ya, company ID tidak sama dengan company ID user yang lagi login saat ini, kita return error nih. User not found. Nah, kasih aja user not found nggak masalah, teman-teman. Kita nggak usah kasih keterangan ID ini digunakan oleh company, nggak usah. Ya, bikin aja kayak gini. Oke. Supaya dia apa ya? Kalau ada yang iseng, dia berpikir ya ID-nya memang nggak ada gitu. Kita lihat lagi apa nih? Tidak sama dengan company ID. Saya return. Udah bener kode. Loh, kenapa? Nggak mau. Metodenya salah. Metodenya put. Udah bener. Udah bener sih. Apa nih? Kenapa nih? Controller. User. File. Oke, coba saya paksa error. Oke. Oke, saya hapus dulu ya. Yang lainnya. Supaya nggak ini. Oke, kenapa nggak masuk ke kode yang ini ya? Yang di bawahnya. Mungkin mungkin karena harus kayak gini kali ya. Mungkin ya. Masih bisa. Ada yang tahu nih? Kenapa ini? User
Oke, company ID, find. Kayaknya salah sih, bukan gini ya. Kodenya gini nih. Copy yang atas ya teman-teman ya. Nah, ini bener sih. Kayak gini juga cukup sih teman-teman. Ya, kayak gini juga cukup sih. Oke. Jadi dia kalau misalnya masukin apa namanya, dia mengupdate data company lain, nah nanti pesannya, aduh, coba kok masih mau ya? Masih mau nih. Kenapa nih? Kenapa nih aneh sekali nih? Kita lihat lagi. User, user, if user, coba ya. Kok bisa dapat data usernya? Oke, loh dapat ya. Where ID, coba ya. Rafael where n ya. Kayaknya query-nya salah teman-teman. Bener sih. Where first. Oke. Need to use first or get to fetch the result. Oke, kayaknya benar ya teman-teman. Ini apa nih yang salah nih? Jadi user. Hmm, Oke, good. Coba. Headernya udah benar. Usernya 24 coba. Oke, saya paham. Kayaknya karena kita eksekusi kode sebelumnya teman-teman ya. Jadi si user yang ID-nya 23 itu dia ganti company ya teman-teman. Lucu juga nih. Nah, user ID 23 itu ternyata dia ganti company, pindah ke satu teman-teman. Karena kode kita sebelumnya ya. Itu masalahnya ya. Oke, oke. Berarti ini sudah benar ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bikin query untuk yang user 24 ya, itu nggak bisa kita update teman-teman. User not found. Tapi kalau user kita sendiri ya bisa. Nah, gitu ya. Oke, untuk update-nya kurang lebih seperti itu. Untuk delete-nya, ya saya pengen delete user dengan ID 27 kali ya. Oke, kita delete dengan ID 27. Nah, ini delete-nya juga nih sama ya. Harus kita kasih where. Kalau nggak dia bisa menghapus semua data user ya. Kita nggak pengen kayak gitu. Nah, jadi dia cuma bisa menghapus ya data user company dia doang, teman-teman. Gitu. Oke, oke, user. Oke, oke. Kalau misalnya nggak ada, oke, user not found. Ya, kita coba ya. Kita coba hapus data user company yang ID-nya 16 ya. Nah, ini nggak boleh nih. Harusnya nggak bisa ya. Nah, 16 masih ada ya. 16 tuh. Nggak bisa dihapus, teman-teman. Tapi kalau kita hapus yang ID-nya 11, nah itu bisa. Nah, hilang ya di 11. Kayak gitu sih ya. Untuk data user, teman-teman ya. Oke, good.